Oke. Nah, cara menghadapinya kalau menurut saya ada beberapa tips ya. Yang pertama, kalau tidak takut, caranya ya pertama harus berani. Alias Pak Rocky, selamat siang. selamat siang Pak Wawan. Ketemu lagi di vlog paling ganas dan paling bermanfaat Wow. di Jagat Maya. Nah, Asik. kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat ganas, yaitu cara menghadapi ular dengan tidak panik. Bersama kita ada Pak Rocky. Pak Rocky ini seorang Pecinta ular. pecinta ular, mantan pemilik ular, Iya. dan apa lagi? Dan ya penikmat. Pawang juga nggak? Oh enggak sampai kayak Panji. Kalau itu terlalu ekstrim. Oke. Tapi intinya itulah ya. Pak Rocky tahu ular. Iya, tahu. Nah, Pak Rocky, 2 malam yang lalu di rumah saya itu ada ular. Bukan di rumah sih, di pagar. Mungkin karena sudah dipagari sama tukang gitu dulu, jadi dipagari dengan spiritual gitu mungkin. Akhirnya ularnya nggak masuk ke rumah tapi ke pagar. Tapi itu saja sudah bikin saya grogi. Langsung telepon orang satu kampung. Terus kan beberapa waktu yang lalu agak musim kan orang ketemu ular itu Iya. di kampung atau di mana. Nah, dari situ saya kayaknya pengalaman ketemu ular itu mungkin tidak hanya sekali dalam kehidupan. Makanya saya ingin tahu kalau suatu saat lain saya ketemu lagi sama ular, entah di mana pun. Kira-kira bagaimana? Mungkin bisa dimulai dengan cerita pengalaman sampean dulu. Saya tuh pernah bunuh ular langsung kan, tapi tidak sengaja. Oke. Jadi kalau ditanya apakah takut ular, tidak, saya takutnya yang ular laut. Misal saya menyelam ketemu ular laut, saya takut. Soalnya saya bingung harus melakukan apa. Tapi kalau di darat, ya mungkin ada beberapa cara itu. Kalau di itu saya pernah bunuh ular karena tidak sengaja. Saat itu saya melewati sebuah jalan di Fakultas MIPA di Universitas Negeri Malang, lalu ada tidak ular gitu. Saya itu kan hobinya pakai Servisius. Apa? Servisius. Oke. Yang cukup berat. Refleks aja saya injak. Saya injak kepalanya terus menerus maju mundur. Mati dah ular. Kita maunya menghadapi ular dengan tidak takut dan tidak dengan ganas, tapi dimulai dengan cerita bunuh ular. Oke. Iya, ini cerita awal gitu. Nah, mungkin sejak saat itu saya jadi tidak terlalu takut. Oke. Karena saya sudah bunuh ular. Jadi moralnya sudah tinggi. Moralnya ya, udah kalau tinggi ular dulu. lagi. Iya. Nah, yang harus dipahami itu mungkin pertama kasus adalah ular itu reptil di mana dia itu hewan berdarah dingin. Oke. Artinya apa? Artinya suhu sangat mempengaruhi kalau ular. Sehingga seringkali ular itu akan muncul di mana dia memang bisa mau berjemur. Oke. Maka dia akan muncul. Tapi kalau dia terlalu panas dia sembunyi. Nah, jika di rumah-rumah itu ada tempatnya seperti itu, pohon, daerah batu-batu yang kosong, tanah yang berlubang, ya otomatis ular itu bisa muncul. Soalnya dia itu ingin berjemur. Di dekat rumahnya. Ya? Iya, di dekat rumah dan juga ingin mendinginkan badannya. Misal di antara sela-sela batu atau kalau sama dia ular pohon ya di pohon-pohon itu. Gitu. Karena itu kan tidak ditemukan tuh ular di apartemen lantai 60. Oh iya, karena nggak kuat naiknya. Nggak kuat. Oke. Nah, cara menghadapinya kalau menurut saya ada beberapa tips ya. Yang pertama, kalau tidak takut, caranya ya pertama harus berani. Alias, kalau kita gimana caranya berani, kita harus tahu dulu bagaimana sih ular itu. Oke. Kalau saya simpelnya adalah jika itu ular beracun, saya hati-hati. Tapi memang saya baru sekali ketemu ular beracun. Gitu. Kalau dia ular melilit, ya kita juga harus tahu bagaimana karakternya. Jadi yang pertama kita harus tahu karakternya itu dulu. Oke. Membedakan ular beracun, berbisa, dan ular melilit itu bagaimana? Kalau gampangnya ya, saya tuh ini versi gampang ini. Mungkin bisa dikoreksi sama yang pintar ular ya. Sama Mas Panji ya? Sama Mas Panji lebih paham. Kalau saya tuh lihat pokoknya itu ular yang kayak besar-besar di Indonesia, yang apalagi di daerah sekitar Malang ini, Sanja, piton. ya yang piton itu kan besar dan tipenya dia melilit. Oke. Tapi begitu muncul kobra, nah itu beracun. Saya simpelnya pokoknya kalau dia itu yang kobra atau yang ekornya berdesis, nah itu beracun. Nggak ada di Indonesia ya, tapi yang ekor berdesis itu.
bukan ular bulu. Mungkin harus ini diekspor. Oke. Salah diimport ya. Gak tahu. Ikan aja bisa, apalagi ular. Benar. Nah itu, sama ular laut itu beracun. Makanya saya tadi bilang kalau sama ular laut saya takut. Soalnya sudah nyelamnya itu nggak jago, ketemu ular. Nah itu saya takut. Tapi kalau di darat mungkin di sana itu harus dipahami sehingga cara menghadapinya beda. Kalau misalnya ketemu ular yang berbisa, Ular berbisa, diam dulu, lihat dia mau ngapain. Kalau cuma numpang lewat doang, dia menganggap kita tidak terganggu, ya udah biarkan lewat. Dia juga makhluk hidup, ciptaan Tuhan. benar. Jangan langsung kita bunuh. Oke. Iya, penjaga malam di tempat saya itu juga bilang gitu. Ada orang pulang lewat mau ke arah selatan. Awalnya mau belok ke arah utara. Ke timur. Mau belok ke utara. Kalau ke utara kan ke kampungnya orang-orang. Dia siap-siap, tapi ternyata belok ke timur, ke alang-alang ya sudah dibiarkan. Iya. Ke uripe katanya begitu. Iya. Ular itu juga punya urusan. Oke. Siapa tahu itu ularnya lagi mau belanja gitu, hand sanitizer. Yang jelas mereka nggak punya KPR. Nah iya, itu yang beda. Sama mereka nggak peduli sama corona kayaknya. Oke. Itu. Mereka peduli sama kobra saja. Kobra. Kemudian kalau itu ular melilit, nah ini plus juga was-was biasanya itu kan kalau di Indonesia itu banyaknya di sekitar pohon. Nah saya itu pernah pengalaman waktu bangun tidur di atas saya ada ular. Kamu tidurnya di pohon man? Saya ceritanya waktu itu sedang naik ke Merapi, lelah tiduran malam-malam. Kok iya tepat di atasnya ada? Iya kok tepat di atasnya itu ada ular. Saya diem aja. Lawang tinggi. Aman ya? Aman. Tapi begitu dekat pernah saya juga itu dililit yang jinak sama yang nggak tahu itu jinak atau enggak. Kalau sama jinak ya udah, karena lilitannya itu kan memang pada hakikatnya untuk meremukkan tulang kita. Ya pakai prinsip tai chi aja. Jadi kita lawan gelombang. Tapi jangan terlalu nemen, nanti makin remuk gitu. Terus kita harus tahu karakter bahwa walaupun dia gigitannya kuat, tapi kan sebenarnya kekuatan rahangnya lemah. Sehingga mungkin nanti misal terjadi sesuatu hal gitu ya di kampungnya Pak Wawan, masuk rumah, kita siapkan sapu. Sapu yang nyapu bersih. Nah, bukan. Ini kepala nih. Kita tekan. Ditekan kepalanya ya? Ditekan tapi belakangnya kepala ya, bukan di kepalanya persis. Yang dia itu ditekan. Soalnya kalau di depan pasti merusut ya? Iya, pasti merusut. Iya. Ya tekan. Jadi itu sebenarnya kalau bagus itu kan yang ini ya, kayu yang nyabang gitu. Nah, itu tekan gitu, tahan sambil nyiapkan karung kayak atau nyiapin pisau mungkin kalau mau. Sama bawang. Sama nyiapin ini juga kata terakhir. Bahaya ya. Nah itu disiapin, kemudian setelah selesai perlahan-lahan memang tidak dianjurkan kalau semua takut itu bahaya ya. Begitu udah berani dipegang posisinya sudah pas baru dimasukkan. Memang ada cara kejam, dan menurut saya sangat kejam, tapi ini sering digunakan banyak orang adalah begitu sudah dililit itu mulutnya langsung di plester. Oh, oke. Sebenarnya tidak kejam-kejam amat karena tidak membunuh, tapi tapi berangus kesempatan berbicaranya. Begitu dicopot, begitu dicopot perih semua itu luka. Oh, oke. Lakban itu kan sangat. Ya, tidak semestinya saya guyon tentang ini. Iya, itu melanggar hak asasi ular itu. Oke. Selain memberangus kebebasan berbicara juga menyakiti organ tubuhnya. Iya, jadi itu kasihan sebenarnya. Menurut saya itu kasihan kalau ular dililit dengan lakban. Oke, belum mati deh. Lo mati. Kayaknya sudah habis waktu. Oh, oke Pak. Baik kalau gitu, terima kasih Pak Rogi ya. Oh ya. Kita tutup saja ini dengan suara saja lah, gambar.